apa kabar semua? Kali ini aku mau ajak teman-teman bikin kue kastengel. Berapa hari lagi mau lebaran? Ada baiknya kita bikin sendiri kuenya, lebih praktis dan lebih ekonomis. Dan sebelum kita mulai, aku mau ucapin satu hal yang paling penting. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah like, yang udah ikutin video ini. Mohon maaf jika ada pertanyaan selalu telat balasnya karena saya ada kesibukan kerja. Tapi sebisa mungkin saya akan jawab semua pertanyaan di kolom komen. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan silahkan like dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan updatean terbaru dari video saya. Oke, kali ini kita mau bikin kastengel. Kastengel itu kue yang selalu ada nastar, kastengel, dan putri salju. Kastengel ini harganya lumayan mahal, makanya lebih baik kita bikin sendiri, lebih ekonomis, lebih praktis. Untuk keju, di sini saya pakai keju edam, ya, kayak apel ya. Tapi kalau teman-teman susah nggak dapetin kejunya, pakai aja keju craft biasa. Nanti tambahkan setengah sendok teh garam, jadi ada tekstur lebih khas, rasa asin di kue tersebut. Karena keju edam ini dia udah asin sekali, lebih asin dari keju craft. Jadi cara mengakalinya itu. Kenapa keju edam? Saya gampang dapatnya di sini. Di Indonesia ada, tapi sedikit harganya agak mahal. Jangan terpengaruh dengan masalah itu karena kue ini berasal dari luar negeri. Jadi di luar negeri gampang dapetin keju seperti ini. Kita di Indonesia ini bukan makanan kita. Jadi kita pakai apa yang kita punya aja, keju craft aja. Kayak gitu ya. Jadi jangan terpatok dengan ini. Nggak punya butter, pakai Blue Band. Ada Blue Band untuk cookies, itu bisa dipakai. Kalau ada yang bilang, oh cara bikin kue lumer, menurut saya itu hanya kata-kata. Kenapa? Kalau kita bikin dengan margarin, dengan butter, syukur-syukur punya Wisman, udah pasti itu makanan gak akan keras. Jauh kita pakai takaran terigunya bener, pakai butter jika ada, kalau nggak ada pakai margarin Blue Band aja, dibikin itu nggak bakal keras, tetap akan lumer di mulut. Oke, jadi jangan terpengaruh dengan kata-kata itu ya. Nah, kembali ke dapur, aku mau tunjukin bahan-bahan untuk bikin kue kastengel. Aku di sini punya cetakan kastengel kayak gini ya. Nah, terus aku punya parutan keju, nggak punya yang besar, aku punya yang kecil. Kalian bisa pakai untuk marut keju ya. Kalau nggak punya cetakan ini, nggak usah pusing, kamu bisa pakai pisau, kamu garis dan kamu potong-potong, baru kamu oles. Nanti aku mau pakai pisau aja, aku nggak mau pakai ini ya. Oke. Dan pisau yang aku pakai nanti pisaunya ini aja, nanti aku tinggal dengan potong-potong, itu jauh lebih cepat. Aku mau pakai pisau, nanti liatin aku ya. Nah, bahan-bahannya kita membutuhkan butter dan mentega. Kamu bisa combine, karena kue ini dari luar negeri, bukan kue Indonesia, jadi mereka lebih banyak menggunakan butter daripada margarin. Tapi kita adaptasi dengan cookies kita. Di sini saya pakai butternya 100 gram dan margarinnya 50 gram. Kalau kamu nggak nemu butter, nggak punya Wisman, nggak usah, nggak apa-apa. Kamu semuain aja, ada Blue Band yang khusus untuk cookies. Kamu bisa pakai 150 gram Blue Band margarin untuk cookies. Kalau kamu mau pakai Wisman, kamu bisa taruh Blue Band-nya 100 gram, Wisman-nya 50 gram. Tidak apa-apa, itu sama. Ini hanya untuk supaya dia renyah ya. Lalu kita membutuhkan keju. Keju parut, nanti akan saya parut ini 100 gram. Kalau kamu nggak punya keju ini seperti yang saya bilang di awal, kamu bisa pakai keju craft. Terus kamu tambahkan setengah sendok teh garam. Oke. Nanti saya akan parut ini 100 gram ya. Nah, nanti sisanya saya akan parut untuk taburannya. Terserah kamu mau pakai taburan keju atau oles kuning telur aja, tidak apa-apa. Yang namanya hiasan terserah selera kamu. Karena kuenya ini cenderung asin, kamu boleh pakai kuning telur atau pakai parutan keju ya. Dan lagi kita butuh 200 gram terigu. Lalu
ada 1,5 sendok makan susu bubuk. Nanti kita akan campur di terigu, lalu kita ayak. Akan kita masukkan di akhir adonan supaya nanti tekstur kuenya renyah ya. Dan terigu yang saya pakai ini adalah kunci biru. Kalau kamu nggak punya kunci biru, nggak apa-apa pakai segitiga biru, nggak apa-apa ya. Kita pakai yang ada yang kita punya aja, yang gampang, yang bisa kita dapat di sekitar rumah kita. Nanti saya akan kasih tahu untuk taburannya. Dan nanti di adonan saya tetap akan menggunakan garam sedikit. Nanti kalau kamu pakai keju Kraft, kamu bisa pakai setengah sendok teh garam. Ya, saya hanya ala kadarnya aja. Saya taruh garam ya. Sekarang aku mau parut kejunya dulu. Ini udah selesai. Saya singkirkan dulu. Kalau ada sisa kejunya sedikit ala kadarnya, kamu bisa pakai ya. Ini hanya buat hiasan aja kok. Pertama-tama yang kita lakukan, kita mau mixer 50 gram Blue Band sama 100 gram butter dan telur ayam. Pada tahap ini kita hanya mixer margarin sama butter dan 1 butir kuning telur. Kita akan mixer ini dan sudah itu kita selesai dan kita akan aduk, masukin keju, susu dan terigu pakai spatula. Jangan pakai mixer ya, karena mixer itu mesin akan panas dan efeknya nanti kita akan menggunakan terigunya banyak, nggak sesuai dengan takaran. Jadi kita hanya mau hancurkan ini aja ya. Jadi kita mixer. Kalau kamu nggak punya mixer, kamu bisa pakai ini. Ini namanya whisk ya. Kamu bisa pakai ini. Tapi kalau kamu nggak punya, ada yang kayak per juga kamu bisa pakai itu ya. Kalau nggak punya mixer, jadi tetap bisa bikin kue ya. Nah, sekarang kita akan kocok ini. Pakai kecepatannya kecil aja dulu, nanti baru sedang. Tidak perlu lama, tidak perlu sampai pucat, karena kita hanya bikin cookies, bukan bikin kue yang membutuhkan tingkat adonan sangat lembut sehingga kue akan sangat lembut. Enggak, kita hanya untuk mencampur aja ya. Lalu saya masukkan setengah sendok teh garam. Oke, dan kita start lagi ya. Ini udah selesai kita aduk, udah cukup rata. Saya nggak pakai mixer lama-lama karena hanya untuk mencampur aja. Lalu saya masukkan keju. Selanjutnya campur terigu 200 gram dengan 1,5 sendok teh susu bubuk. Jika kamu ada, kamu boleh campur tepung maizena 1 sendok makan. Di dalam sini, jika ada ya maizena, tapi kalau nggak ada jangan dipaksain ya. Ini akan membuat cookies renyah. Siapkan ayakan. Lalu saya akan aduk-aduk dulu ini. Ya, rata ya. Lalu saya masukin ke sini. Ini pengayakan bukan untuk membersihkan terigu. Saya yakin terigu segitiga biru atau kunci biru itu terigunya sudah bersih, tapi hanya untuk bikin tercampur ya antara susu, maizena dan terigunya. Jadi nanti di adonannya rata. Tuh, kayak gini. Saya akan pakai spatula sampai nanti udah sulit untuk diaduk. Saya akan lanjutkan dengan tangan, tapi saya pakai sarung tangan. Kali ini aku mau adon pakai sarung tangan karena adonan kita berbulir seperti ini. Jangan kena telapak tangan kita, sebenarnya akan jauh lebih baik karena telapak tangan kita ini panas, maka menyebabkan margarin dan butter akan meleleh, jadi adonan kita lembek melulu. Nah, efeknya kita akan kasih terigu itu salah ya. Jika ada hal seperti itu, kalian bisa taruh di dalam kulkas dulu selama 30 menit, baru kalian cetaknya. Ini aku adon dulu. Ini adonan kita tadi
udah selesai ulenin. Sekarang saya mau giling di atas papan potongan. Saya pakai plastik biar gampang dibersihkan. Kalau kamu nggak punya cling wrap, kamu potong aja plastik bekas beli gula, kita nanti gilingnya. Kalau nggak punya penggilingan, kamu bisa pakai botol sirup bekas, itu tinggal digiling ya. Karena cookies itu kalau kamu panggang pelan-pelan, matengnya pelan-pelan, nggak dipaksa, nggak dengan api yang besar atau panas yang tinggi, pelan-pelan, keuntungannya kuenya akan tahan lama dan kuenya akan renyah ya, gitu ya. Ini plastik, potong aja plastik bekas beli gula, betul, plastik bekas itu dipotong dua, atas dan bawah ya. Tebalnya kira-kira aja ya, setinggi jari kita ini gitu ya, gini. Jadi castangelnya setinggi jari kita ini, jadi kira-kira aja, jangan terlalu tipis biar nggak cepet gosong. Ini pisau saya agak nempel, saya kasih terigu biar gampang ya. Panjang terserah, mau seperti batang korek api atau seperti ini, silahkan ya. Saya mau seperti itu aja. Nah, pada tahap ini aku udah selesai potong-potong. Hasilnya seperti ini, cukup untuk satu loyang besar ya. Tuh. Sekarang saatnya kita oles dengan kuning telur. Teman-teman, aku mau kasih tahu, ini aku udah siapin bahan untuk olesannya. Aku menggunakan satu kuning telur, nanti saya pisahkan kuningnya. Saya menggunakan susu full cream setengah sendok teh. Nanti saya masukkan, nanti saya aduk, saya kocok. Nah, saya mau kasih tahu di sini telur ayam negeri itu kan kuningnya nggak kayak telur ayam kampung ya, kuningnya pucat. Jadi di sini aku bantu dengan pewarna makanan berwarna kuning. Tapi jangan banyak-banyak, nanti kuningnya kuning aneh ya. Jadi dikit aja untuk ngebantu biar warnanya agak sedikit terang. Kalau enggak terlalu pucat. Nah, nanti kita aduk dan kita oles. Aku pisahin dulu kuning telurnya ya. Sambil aku nyiapin untuk bahan olesannya, di sini aku mau nyalain oven. Tapi tolong dijagain aja karena panas oven kita berbeda-beda. Aku pisahin kuning dan putihnya dulu. Ini pewarna kuning. Jangan langsung dituang di mangkoknya ya, disendok dulu, nanti ditetes saja begini. Jadi kita aduk. Tuh, warnanya nggak terlalu pucat ya. Ini saya pakai alasnya kertas roti biar saya gampang untuk bersihinnya. Kalau teman-teman nggak punya, kalian bisa oleskan mentega di loyang kalian dan taburi terigu, diketok-ketok gitu begitu. Nanti kalian bisa taruh kastengelnya jadi nggak nempel ya, sama ya dengan cookies yang lain. Adanya telur ini juga sebagai pemanis, juga sebagai lem biar lengket. Jadi si kejunya itu lengket di cookies ini. Kalau mau pakai hiasan ya pakai keju. Tapi buat kalian yang kejunya terbatas, ya silahkan oles aja pakai kuning. Udah cantik kok, rasanya udah luar biasa. Ini udah pasti lumer lah, nggak mungkin nggak lumer di mulut. Teman-teman, saya udah selesai olesin dan taburin sama keju. Kini saatnya saya mau panggang di oven ya. Yuk, sesuaikan saja dengan oven kalian ya. Nah, teman-teman, inilah dia kue kita tadi. Saya udah bakar, tapi saya mau kasih tahu, ini matangnya cepet banget. Jadi nanti pada saat kalian panggang 10 menit, kalian awasi ya, kalian lihat, dilihatin kalau udah kuning kecoklatan silahkan diangkat ya. Ini dia kastengel kita. Tuh, udah jadi kan, gak perlu bayar mahal, bisa bikin sendiri, makannya juga puas. So, kalau kamu suka dengan video saya, jangan lupa subscribe,
like, dan nyalakan loncengnya untuk dapat notification terbaru dari updatean saya. Nah, selamat mencoba, selamat menikmati masakan Anda. Dan dari awal saya ucapin minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin bagi teman-teman sekeluarga.